makanya tisunya nggak laku. Nah, tapi setelah aku beli rak dan aku pindah ke sini, banyak yang beli gitu loh, bahkan hampir tiap hari kan. Nah, lokasi itu penting, makanya kita coba pelajari behavior customer. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gaya Sangu. Di video ini aku akan share apa yang perlu kita lakukan sebagai penjual kalau misalnya kita punya toko. Nah, mungkin banyak sekali dari teman-teman yang sekarang sudah punya toko atau ngurusin toko itu sendiri, jadi nggak punya karyawan, masih melayani sendiri, masih ya ngurusin tokonya itu sendiri, atau mungkin dibantu sama kakak atau keluarga atau orang tua atau pasangan ya, tapi at least nggak punya karyawan ya, ngurusin sendiri. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan di toko itu? Apakah kita cuman harus menunggu orang datang? Apakah kita cuman duduk doang dan nunggu pembeli? Karena banyak sekali dari teman-teman yang mungkin teman-temanku terutama yang punya toko itu, mereka itu setelah tokonya dibuka itu cuman duduk doang dan nunggu pembeli gitu. Cuman duduk berjam-jam gitu kan, dari pagi sampai sore itu cuma duduk nunggu pembeli. Kalau ada pembeli ya dilayani, kalau enggak ya udah gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan saat kita menunggu toko. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman lakukan saat di toko itu nggak hanya menunggu, tapi teman-teman list atau cek barang-barang yang ada di toko. Ya, di toko teman-teman itu barangnya apa aja. Kalau misalnya teman-teman punya aplikasi, ya masukkan ke aplikasi gitu kan. Punya sistem, punya komputer, ya masukkan ke komputer. Tapi kalau nggak punya, bisa masukkan ke handphone. Ya, bisa masukkan ke handphone, ada aplikasinya, ada beberapa aplikasi. Nanti aku akan share di video lainnya untuk aplikasi untuk mendata barang-barang yang ada di toko ya. Nanti jadi biar datanya itu tertata. Biar datanya itu produk-produknya itu tertata. Nanti kita bisa lihat hari ini omsetnya berapa, keuntungannya berapa, stoknya tinggal berapa dan sebagainya. Jadi rapi kayak gitu. Meskipun kita nggak punya komputer, tapi di handphone pun bisa. Nanti di video lainnya aja aku akan bikin tutorialnya, caranya, detailnya kayak gimana untuk masukkan ke aplikasi. Nah, kalau misalnya pun masih belum punya aplikasi atau belum bisa lah katakanlah, teman-teman catat aja dulu di kertas ya. Catat aja dulu di kertas pertama kali nggak apa-apa. Jadi tulis misalnya punya stok mie goreng berapa, punya stok kecap berapa, punya stok beras berapa, punya stok gula berapa, punya stok teh berapa, punya stok deterjen berapa, shampoo berapa, sabun berapa. Itu ditulis berapa stoknya, berapanya. Nah, kalau misalnya ada yang beli itu tulis juga di transaksi, katakanlah di transaksi hari ini berapa. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kita mencatat dan menulis? Yang pertama tujuannya, kalau misalnya kita mencatat stok, itu tujuannya untuk kita tahu bahwa di toko kita ini ada berapa. Ya, barangnya ada berapa. Apalagi kalau misalnya teman-teman barangnya itu ada banyak, itu akan sangat susah sekali kita mengetahui stoknya tinggal berapa. Nah, itu nanti itu akan kita gunakan untuk misalnya untuk promosi, atau misalnya kita masukkan ke online katakanlah. Nah, kita tahu stoknya berapa. Kalaupun nggak kayak gitu ya, misalnya nanti katakanlah di toko ada yang nanya, "Kak, ini misalnya mie goreng, katakanlah mie ya, Indomie goreng itu aku beli 10, ada nggak?" Nah, teman-teman nggak perlu nyari kayak ngecekin satu-satu kayak gitu. Kemudian biasanya kan kita beli kan nggak cuma satu ya, nggak cuma satu dua ya. Misalnya ada berkardus-kardus katakanlah, terus ada yang pengen beli banyak. Nah, teman-teman nggak perlu ngecekin satu-satu, justru akan lama gitu, kelamaan. Ya kalau pembelinya satu, kalau pembelinya banyak gitu kan, ngantri. Nah, itu perlu didata. Jadi nanti tinggal lihat datanya aja. Oh, ini Indominya misalnya pesan 10, oke bisa. Karena stoknya katakanlah 50 katakanlah. Nah, itu perlu banget dicatat. Apalagi kalau misalnya ada request tertentu, karena dulu sempat juga ada request yang misalnya snack. Ada yang pesen snack atau jajanan gitu kan, karena ada acara dengan acara tertentu lah ya, acara tertentu yang butuh snack katakanlah sekitar 100 snack 2000-an katakanlah. Nah, pada waktu itu aku masih belum nulis, dan itu repotnya minta ampun. Harus ngelis ini sisa berapa ya snacknya ya. Nah, harus ngelis, padahal itu cuma satu hari gitu, jadi harus ngelis ini sisa berapa. Nah, kalau misalnya nanti kurang ya kita beli ke pasar atau ke supplier atau ke sales kayak gitu, kita stok lagi kayak gitu. Jadi pentingnya catatan itu. Jadi kita bisa mengiyakan atau kita bisa nego. Misalnya oh ini stoknya sisa 70 katakan, ada orang pesan 100 gitu. Oh ini sisa 70, nanti coba aku stok lagi kayak gitu.
Nah, jadi kita punya datanya, at least kita punya datanya. Itu pentingnya kita punya catatan. Nah, kalau bisa dicatat semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang beli ya dikurangin kayak gitu. Kalau di kertas sih mungkin agak susah sih kita nyoret-nyoret gitu. Kemudian juga catat transaksi yang terjadi hari ini atau hari kalian. Nah, setiap hari lah itu kalian catat orang beli apa dan beli berapa. Misalnya katakanlah beli mie hari ini berapa. Atau kalau perlu setiap kali orang beli catat aja dulu, tulis aja dulu mie 1 misalnya. Minyak 2 liter katakanlah ini berapa kayak gitu, sama nominalnya juga. Misalnya minyak goreng 1 liter 16.000 katakanlah misalnya kayak gitu, atau gula 1 kilo 14 atau 15.000. Nah kayak gitu, itu dicatat di list. Nah tujuannya untuk apa? Listing itu nanti kita akan kumpulkan dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan nanti kita akan tahu, oh kita omsetnya berapa, kita keuntungannya berapa, dan yang paling penting adalah produk yang paling laku itu produk apa. Kita bisa lihat, oh ternyata dari sini, misalnya dari data, oh ternyata yang paling laku adalah minyak. Oh yang paling laku adalah rokok tipe ini. Oh yang paling laku adalah gula. Oh yang paling laku adalah beras. Gitu. Nah sehingga kedepannya kita bisa nyetok itu banyakin gitu loh. Jadi kita fokus ke produk itu, produk yang laris itu. Produk yang nggak laku ya udah biarin aja, nggak usah di stok banyak-banyak. Dan kita bisa lihat rata-rata orang beli per hari itu berapa. Misalnya katakan orang beli minyak goreng berapa liter tiap hari, orang beli kecap berapa tiap hari, orang beli mie goreng, Indomie goreng berapa tiap hari. Itu kita bisa list rata-ratanya berapa. Jadi kita bisa siapin. Kalau misalnya katakanlah, oh rata-rata setelah 1 bulan kita rata-rata per hari orang beli mie goreng sebanyak 3 katakanlah. Indomie goreng katakanlah sebanyak 3 rata-rata nih dari semua, rata-rata tiap harinya 3. Maka kalau misalnya stok kita katakanlah stok Indomie goreng kita sisa 5 katakanlah, 5 kan berarti 2 hari nggak sampai ya, 1 hari udah habis. Nah kita nyetok lagi gitu. Jadi tujuannya untuk itu. Tapi produk-produk yang nggak terlalu laku, misalnya stoknya sisa 2 katakanlah, tapi rata-rata pembeliannya nggak tentu atau nggak terlalu laku, ya udah nggak usah di stok gitu. Jadi data itu tujuannya untuk membantu kita dalam mengelola toko dengan baik. Itu ya, itu yang perlu kita lakukan saat kita menjaga toko. Jadi nggak cuma duduk scroll TikTok kayak gitu, nonton ngejulitin orang lain, nggak gitu. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan untuk membuat toko kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama, mencatat produk dan transaksi yang ada di toko. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga perlu belajar tentang jualan online. Nah, jualan online ini bukan hanya jualan di marketplace, bukan hanya jualan di TikTok, jualan di Google Business juga, jualan di pokoknya media online lah. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah mulai beralih gitu loh, dari offline menuju ke online. Orang sekarang beli apa aja udah online gitu loh. Beli ini online. Apalagi kan ada banyak sekali yang sudah live di TikTok maupun di Shopee gitu kan. Udah banyak sekali yang transaksi yang terjadi gitu loh, banyak yang beli. Nah, lama-kelamaan nantinya orang itu malah akan semakin terbiasa untuk beli apapun secara online. Nah, kita sebagai pemilik toko ya harus beradaptasi dengan itu. Aku ingin banyak sekali dari pemilik toko yang katakanlah protes atau tidak suka dengan kehadiran penjual-penjual online ini, karena mungkin banyak yang omsetnya menurun, banyak yang rugi karena biaya operasionalnya lebih besar kayak gitu ya. Iya oke, kita kecewa nggak masalah, tapi kan kita harus beradaptasi. Nggak bisa kan kita kecewa, misalnya kita protes nih, TikTok ditutup biar kita sebagai pedagang offline ini laku. Ya oke, TikTok ditutup, tapi kan masih ada yang lain, misalnya masih ada Shopee ditutup, kemudian ada platform lain katakanlah, akan meskipun satu ditutup, nanti akan muncul lagi platform-platform baru, karena memang kebutuhannya seperti itu, perkembangan zaman seperti itu, tidak bisa kita stop. Nah, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, nggak bisa kita stop, ya nggak bisa kita stop, akan selalu ada kayak gitu. Nah makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya pelan-pelan belajar lah. Misalnya kita sebelumnya nggak pernah sama sekali jualan di TikTok, ya coba lah. Nah kebetulan aku punya channel untuk kalian belajar jualan online di sini. Di channel ini nanti kalian bisa search atau klik aja link di description box di bawah, nanti kalian bisa cari channelku yang utama atau channelku yang mengajarkan tentang bisnis atau jualan online itu seperti apa, mulai dari affiliate, dropshipper,
reseller dan jualan seperti umumnya lah, pada umumnya kayak gitu. Bikin akunnya gimana, cara edit produk, foto produknya gimana, cara nguploadnya gimana, nanti ada semua di channel itu ya. Nah mungkin bagi sebagian orang nggak mudah untuk beralih dari offline yang biasanya kita jualan di toko katakanlah ke online, nggak mudah. Aku yakin nggak mudah gitu. Banyak sekali kok orang-orang yang sudah pernah nyoba gitu kan. Waktu itu aku juga ikut salah satu kursus juga, bukan kursus sih, kayak workshop gitu, dan aku ngajarin orang untuk berjualan online. Tapi ya memang kayaknya agak susah bagi mereka untuk jualan online, bahkan bikin email pun susah gitu ya. Tapi nggak masalah, pelan-pelan, asalkan mau belajar pasti bisa kok. Dan seperti yang aku bilang tadi, online itu nggak hanya di TikTok ataupun di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan sebagainya, nggak di situ. Kalian juga harus mengupload toko kalian atau detail toko kalian, alamat toko kalian di Google Businessku atau Google Map. Ya, jadi di Google Map atau Google Businessku itu tujuannya adalah untuk memberitahu orang bahwa di tempat ini atau di lokasi ini itu ada toko kalian. Jadi kalian bikin saja akun Google Businessku. Untuk caranya kayak gimana, mendaftarkan alamat toko kita ke Google Businessku, kalian bisa cek video yang ini. Nah, kalian bisa cek video yang ini aku sudah jelaskan detail banget caranya nguploadnya gimana, cara bikin akunnya gimana, cara ngedit alamatnya gimana, cara masukkan fotonya gimana, sudah aku jelaskan secara detail. Kalian bisa cek aja link di description box di bawah. Nanti tinggal klik linknya untuk yang cara mendaftarkan bisnis ke Google Businessku, katakanlah kayak gitu. Nah, tujuannya apa kita mendaftarkan ke Google Businessku? Biar orang itu bisa tahu lokasi toko kita. Jadi kalau misalnya nih, katakanlah orang ada yang nge-search di Google, toko sembako terdekat. Nah, kalau misalnya toko kalian itu sudah kalian daftarkan, maka orang yang ngeklik itu, yang mencari toko sembako terdekat di daerah sekitar kalian, akan direkomendasikan tuh. Jadi akan muncul toko kalian. Jebret, oh ini toko si A katakanlah, akan muncul. Nah kalau misalnya kalian nggak daftarin ke Google Businessku, ya nggak muncul, nggak direkomendasikan oleh Google gitu. Jadi itu penting banget, karena aku sendiri juga pernah mendapatkan pelanggan dari yaitu ngelihatnya di Google gitu, di Google ini tiba-tiba datang gitu dari luar, pokoknya dari luar daerah lah ya, yang sebelumnya belum pernah datang tiba-tiba datang. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah menata ulang penempatan barang-barangnya. Jadi kalau misalnya kalian naruh misalnya kayak gini misalnya, di belakang ini ada tisu, ada tisu basah kayak gitu. Nah ini kenapa kok ditaruh di belakang ini? Karena orang misalnya beli itu kebanyakan beli tisu di sini ya. Di sini itu banyak yang beli tisu dan itu rutin, hampir tiap hari ada. Gitu, makanya ditaruh di sini biar lebih memudahkan orang untuk membeli kayak gitu. Terus kemudian katakanlah ini gantungan kunci katakanlah ini, nah kayak gini, ini aku taruh di kasir ya. Jadi ini adalah kasir ya, di sini ini lokasi ini adalah meja kasir, meja pembayaran. Nah aku taruh gantungan kunci di sini. Tujuannya buat apa? Biar kalau misalnya orang pengen bayar, ini kan gantungan kunci cuman 1000-an ya, ini cuman 1000-an. Jadi orang misalnya pengen bayar, terus kemudian ngelihat kayak gini, oh aku pengen beli ini juga dong, kayak gitu. Misalnya tambah ini kayak gitu. Nah itu atur sedemikian rupa biar orang itu apa ya, yang tadinya nggak mau beli, bikin mereka buat jadi beli gitu loh. Misalnya yang tadinya ada orang cuman pengen beli rokok, katakanlah rokok ada di belakang situ ya, di belakang situ. Kemudian orang waktu bayar ngelihat ini gantungan kunci, oh sekalian deh beli gantungan kunci. Nah, ya kan? Jadi itu berpengaruh banget gitu loh. Lokasi itu berpengaruh banget. Karena aku juga pengalaman misalnya kayak apa ya contohnya ya. Tisu yang ini deh. Nah, ini itu sebelumnya tisunya ini itu aku taruh di etalase, tapi aku taruh di paling bawah. Jadi orang nggak bisa ngelihat gitu loh, di etalase yang paling bawah, jadi orang nggak bisa ngelihat. Bukan nggak bisa ngelihat, nggak ada kesempatan untuk melihat, makanya tisunya nggak laku. Nah tapi setelah aku beli rak dan aku pindah ke sini, banyak yang beli gitu loh, bahkan hampir tiap hari kan. Nah lokasi itu penting, makanya kita coba pelajari behavior customer.
atau customer behavior. Itu memang susah, tapi ya kita belajar pelan-pelan. Cara pelajarinya gini, misalnya katakanlah ada orang atau pembeli ya. Biasanya pembeli itu ada di lokasi mana? Waktu pertama kali datang. Apakah di depan? Apakah langsung masuk ke toko? Jadi berhentinya yang paling lama itu di mana? Di depan kah? Di dekat rak apa kah? Atau di kasir kah? Atau di mana kayak gitu. Nah, perhatikan juga kalau misalnya ada pembeli datang, mereka ngelihat apa? Misalnya ngelihat ini. Arah penglihatannya itu kemana? Ke kanan kah? Ke kanannya kasir kah? Ke kiri kah? Ke tempat mana? Nah, itu bisa jadi spot-spot lokasi penempatan barang kalian. Jadi misalnya pembeli waktu datang gitu kan, datang ternyata di depan etalase yang pertama katakanlah. Nah, kebanyakan yang datang di etalase pertama itu ngelihat ke arah kanan. Nah, ngelihat ke arah kanan. Oh, berarti nanti kalian taruh sesuatu di kanan itu. Misalnya kalian taruh barang-barang yang unik katakanlah, atau barang-barang yang lagi promo, barang-barang yang kira-kira banyak yang dibeli, banyak yang tertarik, banyak yang suka katakanlah. Nah, itu. Jadi ibaratnya itu di display lah katakanlah, di display. Nah, displaynya itu juga ada teknik-tekniknya juga. Jadi nggak asal naruh aja. Ya buktinya kayak beberapa barangku ini kalau misalnya aku naruhnya salah, ya nggak ada yang beli. Misalnya contohnya sabun, ya sabun badan, sabun batang gitu, sabun batangan. Nah, itu dulu ada sempat orang yang nanya, Kak, ada sabun batang, gitu, ada sabun atau sabun batang, ada sabun katakanlah. Nah, padahal dia itu berdiri, jadi aku punya etalase di depan etalase itu. Jadi di etalase itu kalau dia ngelihat ke bawah itu ada sabun, banyak di sana, banyak pilihan sabun. Tapi orang masih nanya, Kak, ada sabun nggak? Nah, berarti kan intinya penempatan barangnya salah. Karena sabun aku taruh di sana. Harusnya sabun itu ditaruh di dekat, misalnya katakanlah shampoo, atau di dekat, pokoknya yang peralatan mandi lah katakanlah, kayak gitu, sikat gigi dan sebagainya. Nah, itu penempatan barangnya itu harus seperti itu, biar orang tahu gitu loh. Karena terkadang atau kebanyakan orang itu datang ke toko, bukan minimarket ya, ke toko, itu mereka sudah tahu mereka pengen beli apa. Ya, mereka sudah punya tujuan nih. Aku pengen beli sampo aku pengen beli kecap Nah, penempatan yang bagus itu akan membuat orang membeli barang lain selain apa yang dituju. Misalnya katakanlah misalnya di sini ya banyak orang yang beli rokok katakanlah. Nah, banyak orang yang beli rokok. Saat orang memilih-milih rokok, orang ngelihat di atas rokok itu ada korek api. Nah, korek api kenapa ditaruh di atas rokok? Ya karena kalau orang beli rokok, kalau dia nggak punya korek, dia akan beli korek api. Nah, itu sesimpel itu. Misalnya katakanlah orang beli sabun deh, sabun cuci badan ya katakanlah, sabun buat mandi. Nah, mungkin orang itu juga pengen beli shampoo juga. Nah, jadi dekatkan antara sabun dengan shampoo. Udah sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Dan itu kalian perhatikan baik-baik ya, kalian tata-tata sedemikian rupa hingga itu bisa menarik semakin banyak barang, biar semakin banyak barang yang terjual. Jadi orang beli nggak hanya beli satu barang, tapi orang beli banyak barang. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips yang bisa aku share di video ini. Semoga membantu buat teman-teman jualannya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!